Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah etnobotani ya, teman-teman di sini ada dari Unitri dan juga dari kampus Unipa ya. Ya, dengan saya, jadi di pertemuan satu kemarin sudah sampai di pertemuan ke-6 ya. Jadi di saya nanti ini materinya tentang tumbuhan pemanfaatannya secara umum dan juga tanaman pewangi dan tanaman obat ya. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya di setelah UTS itu adalah tanaman untuk pewarna ya, tanaman pewarna dan tanaman untuk makanan atau untuk makanan alternatif atau foraging ya, foraging. Jadi makanan yang tidak biasa kita makan, baik daunnya, bunganya yang mungkin bisa kita manfaatkan nanti setelah UTS bersama Bu Rianti ya. Baik, saya share screen dulu untuk materi hari ini. Jadi materi hari ini yaitu tentang pemanfaatan identifikasi dulu ya. Jadi sebelum pemanfaatan perlu kita ketahui bagaimana mengidentifikasi ya. Jadi kalau di morfologi tumbuhan itu kan ada cara-cara untuk mengidentifikasinya, baik dari segi bentuk daun, bentuk batang, bentuk bunga ya. Nah, selain itu juga bisa menggunakan senyawa ya, senyawa kimianya. Ya, misalnya kalau yang paling mudah, kalau kalian punya daun daun sirih ya, daun sirih ya, itu kan ada berbagai macam jenis daun sirih ya. Entah itu ada yang mengeluarkan bau, ada juga yang memang tidak untuk bukan untuk sirih obat. Misalnya sirih yang mirip seperti sirih ya, tapi dia buat tanaman hias ya. Iya, Bu. Nah, kalau ini cara mengidentifikasinya, bisa kita gunakan tangan saja ya, kita haluskan gini daunnya, kemudian kita cium. Nah, itu kita bisa mengetahui bahwa itu adalah tanaman sirih atau bukan. Jadi minimal pertama kita harus mencium dulu tanaman sirih yang untuk obat ya, tanaman sirih Piper beetle gitu ya. Nama latinnya apa sirih? Ada yang tahu? Piper? Ayo, nggak ada yang tahu. Ini kita di etnobiologi, etnobotani harus tahu nama-nama latin ya. Kalau sirih apa? Ya, saya tes. Kok nggak ada suara? Sirih nama latinnya Piper beetle ya. Terus di bawahnya ini ada apa? Gambar apa seperti kayu ini? Kelihatan nggak kayak anunya, screen-nya? Kayu manis itu, Bu. Kayu manis, Nah, Bu. kayu manis. Nama latinnya? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Nama latinnya Cinnamomum. Ya, Cinnamomum ya. Cinnamomum verum atau Cinnamomum sp ya, Cinnamomum. Ya. Kemudian ini apa ya? Saya juga kurang tahu. Nggak tahu ya. Kemudian ini ada bunga mawar. Kalau bunga mawar apa? Rose. Itu bahasa Inggris. Bahasa Latin. Iya, Bu. Salah, Bu. Latinnya apa? Rosa. Rosa. Wah, ini Rosa harus spinosima. Hah? Ros apa? Rosa spinosima. Roses spinosima. Rosa spinosima. Ya, bisa juga atau Roses Rosa sp. alba, Bu. Rosa alba. Ya, kalau spesiesnya bisa macam-macam ya. Yang intinya roses itu ya, Roses sp. Ini kayu apa ya, saya nggak tahu. Terus ini apa? Ketumbar. Ketumbar. Bahasa latinnya apa ketumbar? Nggak tahu juga. Kalau jeruk? Bu. Jeruk? Citrus ya. Jeruk itu citrus. Ya, citrus. Citrus ya. Tulisannya citrus gitu ya. Nah, jadi dari sekarang kalian harus tahu tanaman-tanaman ini, tanaman obatnya, anak biologi. Itu nggak tahu ya, minimal kalau sirih tahu ya, yang biasa bisa kalian temui itu tahu lah. Pandan apa? Pandanus ya. Jangan sembarang semua dikasih nus-nus gitu, sirih, sirinus.
ngawur ya. Jadi teman-teman sekalian untuk mengidentifikasi tadi bisa dengan bau ya. Kalau cengkeh ini cengkeh apa? Kayu manis kan dari baunya ya, baunya itu khas kayu manis ya. Kalau bunga mawar jelas, bunga mawar juga wangi, jeruk juga ada baunya, ketumbar juga ada baunya. Nah, di sini saya tulis ada sumber minyak atsiri ya. Minyak atsiri itu adalah minyak atau zat yang dihasilkan dari bagian sel tumbuhan tersebut ya. Sel tumbuhan kan ada bagian yang disebut sel vakuola apa? Bagian sel itu ada vakuola ya. Tahu nggak? Vakuola ada? Iya, Bagian Bu. sel tumbuhan kan ada vakuolanya. Jadi minyak atsiri itu dihasilkan di vakuola dari tumbuhan tersebut. Kok bisa beda ya Bu ya baunya sirih sama baunya daun apa? Daun apa nih? Daunnya mirip daun sirih misalnya ada daun apa? Daun tela rambat itu ya. Iya, Bu. Ada juga bau yang daunnya nggak enak itu ya. Daun kentut katanya ya. Kalau di sini daun sembuan. Kalian ada tahu daun itu yang baunya nggak enak? Bau busuk itu loh. Tahu nggak? Nggak tahu. Banyak, Bu, daun yang baunya. Nggak ada. Jadi kalau di sini namanya di sini daun sembuan. Kalau bahasa ya saya tahu baunya daun kentut karena baunya seperti bau angin ya. Bau apa buang angin. Ternyata itu juga malah membuat malah berhasiat obat masuk angin ya. Jadi itu daun apa sembuan tadi itu bahasa Jawanya itu bisa diolah ya, dibotok gitu ya. Dibotok itu dicampur kelapa, mungkin dicampur tahu tempe gitu ya, biar lebih banyak isinya. Terus dikukus, dikasih bumbu juga dulu ya, bawang merah, bawang putih gitu. Nah, terus dimakan. Nah, itu kalau orang masuk angin minum itu, makan itu langsung hilang sehat ya. Langsung bisa buang angin gitu ya. Jadi atau mungkin daunnya itu bisa ditempelkan, digosok-gosok dulu, tempelkan di perut bayi. Kalau bayinya itu sedang tidak enak badan, misalnya sakit atau masuk angin gitu ya, muntah-muntah dan sebagainya. Nah, kalau daun sirih sendiri kalian tahu nggak obat apa? Jadi sebelum kita masuk situ nggak apa-apa saya tanya dulu. Daun sirih buat apa Bisa biasanya? juga obat mata, Bu. Obat mata. Caranya gimana kalau obat mata? Direbus air mata, Bu. Caranya? Nanti daunnya dikukus, habis itu direndam dalam air. Setelah itu airnya disaring, Bu. Habis itu matanya dicuci untuk makan. Oke. Iya, saya juga pernah ya kalau sakit mata, matanya sakit kena apa? Bakteri atau kena virus sakit mata gitu ya, itu ini bisa dibuat cuci mata. Cuci mata atau kan ada kalau yang beli di apotek kan ada bore water itu ya untuk mencuci. Nah, ini enggak usah beli tapi pakai sirih aja. Di sirihnya daunnya yang masih agak muda ya, tapi yang bukan terlalu muda, yang setengah muda gitu ya, jangan yang tua juga. Direbus bisa atau mungkin direndam aja di air panas gitu ya. Nah, terus air yang direndam air sirih tadi itu sudah berbau sirih tadi ya. Minyak sirihnya keluar ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira kalau bisa buat obat mata itu mengandung apa? Anti apa kira-kira? Selain obat mata kan juga biasanya kalau ibu habis melahirkan zaman dulu ya, itu dia mandinya pakai sirih juga. Mandi terus pakai membersihkan badannya itu pakai sirih juga. Ya. Jadi dia mengandung antiinflamasi juga dan juga antioksidan ya. Antiinflamasi itu apa? Anti peradangan. Jadi dia bisa membuat mata kita yang bengkak itu ya, itu jadi mengempes. Jadi ada minyak sirihnya ini ya. Nggak usah beli ke apotek ya. Jadi di sini sudah dari apotek hidup ya, apotek tanaman obat itu sudah kita miliki. Nah ini bisa dibudidayakan, ditanam ya. Setiap rumah punya sirih. Kebetulan kok saya nggak punya kalau sirih ya. Tangga saya ada. Nah kemudian ini apa? Minyak sirih itu bisa diekstrak ya. Diekstrak itu dengan cara direbus, diuapkan gitu ya. Nah, nanti ada minyaknya yang keluar, minyak sirihnya tadi keluar sehingga menjadi minyak esensial atau minyak yang digunakan untuk keperluan lain misalnya ya. Di sini ada minyak lavender, minyak lemon,
minyak rosemary ya. Rosemary itu daunnya seperti ini ya. Rosemary ini baunya khasnya seperti apa ya? Seperti kayu putih tapi nggak terlalu kuat ya rosemary. Terus daun mint ya, peppermint gitu. Nah, ini kalau sekarang di dunia kecantikan ini biasanya banyak yang menggunakan minyak-minyak asli dari tanaman ini ya. Jadi sejarahnya dari zaman dahulu ya, sebelum adanya pengobatan modern, orang-orang zaman dulu sudah memiliki pengetahuan bahwa tumbuhan dan bagian-bagiannya ini memiliki minyak-minyak yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sebagai misalnya kalau lavender ini kan wangi ya, jadi merelaksasi ya, kalau stres atau mungkin kalau untuk untuk penyembuhan luka itu bisa rosemary ya, atau juga minyak lemon atau bekas luka gitu ya. Dan juga mungkin kalau kalian biasanya pakai minyak apa kalau untuk luka? Ada nggak kalian punya minyak yang dari daerah kalian yang untuk luka gitu? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa? Minyak apa? Minyak kelapa. Minyak apa? Luka apa? Luka, Iya, Bu. luka Dicampur dengan Akar. kayu. luka apa? Luka jatuh gitu kah? Berdarah gitu? Bisa sembuh. Bisa luka, bisa minum Bisa untuk untuk semua, memperlanjut Bu. ini BAB gitu. Bisa untuk luka luar sama luka dalam, Bu. Sama Misalnya luka luarnya kalau habis jatuh gitu, kasih minyak kelapa. Minyak kelapanya yang buat masak apa bukan? Apa emang ada yang buat khusus obat? Ada yang buat obat juga, Bu. Kan Ada yang buat kelapa itu kan masih diolah dulu, Bu. Diolah dulu akhirnya jadi minyak. Ya. Minyaknya berarti buat sendiri minyak kelapanya ya? Iya, Ibu. Iya, Minyak kelapanya buat sendiri, Bu. Oke. Berarti kalian sudah praktek bisa ya? Udah pernah buat semua? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Pernah, Bu. Ya, Bu, Iya. pernah. Ya, tapi dia tidak awet ya. Mungkin hanya berapa bulan, itu 3 bulan itu sudah harus habis ya. Kalau enggak dia bau permi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi minyak kelapa atau bahasa kerennya. Minimal itu cuma sampai 1 bulannya udah nggak enak, Bu, baunya. Ya, harus disimpan di tempat yang rapi, yang rapat ya. 1 bulan jadi. Nah, biasanya minyak kelapa itu kan juga kalau buat masak enak ya, rasanya makanannya jadi gurih gitu ya. Nah, ternyata dia juga menggunakan juga mengandung minyak kelapa itu juga banyak mengandung saya nggak punya ya minyak kelapa ya. Dari saya nggak ada. Oh iya nggak ada. Jadi kalau minyak kelapa itu nama lainnya apa? Virgin coconut oil ya. Jadi ada virginnya, kayak perawan gitu ya. Jadi coconut oil, minyak kelapa coconut ya, itu ada juga yang murni, jadi yang bening ya. Kalau yang buat obat itu yang CCO, yang bening. Kalau yang minyak kelapa kan dia cenderung kuning ya. Saya juga nggak tahu itu yang bening seperti apa prosesnya, kayaknya lebih di ekstrak lagi sehingga mungkin cuma sedikit yang beningnya itu ya. Nah, itu yang buat obat. Iya, Bu. Itu yang buat obatnya. Prosesnya Iya, prosesnya lama. Saya juga pernah lihat sih dulu waktu saya masih kecil. Kalau sekarang sudah nggak ada orang yang buat ya. Semuanya pakai minyak kelapa sawit. Nggak ada pakai minyak kelapa biasa. Nah, itu kalau luka ya, minyak ya. Kalau ini rosemary itu di sini untuk menghilangkan stres, untuk mengembalikan ingatan ya, untuk meningkatkan sirkulasi darah kalau misalnya capek-capek gitu ya. Dikasih minyak rosemary atau juga untuk obat flu dan jadi ternyata tubuh kita itu sudah punya mekanisme untuk menyembuhkan tubuh ya. Jadi tidak harus kita minum antibiotik gitu ya, nggak harus. Jadi kalau flu saja mungkin kita pakai minyak-minyak yang kayu putih ya, misalnya yang ada, atau kalau punya rosemary. Ya kan sekarang banyak ya minyak-minyak esensial itu ya, cuma harganya mahal sih memang karena prosesnya juga lama ya, proses untuk mengekstrak minyak ini kan banyak sekali ya, jadi tanamannya ini nggak mungkin cuma segini jadi minyak ya, tapi prosesnya mungkin banyak. Kalau kalian tahu mungkin segini aja jadi minyaknya cuma sedikit ya. Dari tanaman yang bervolume banyak itu ya
mungkin sampai 1 kilo, 2 lebih ya, mungkin sampai 1 kintal gitu, mungkin hanya menghasilkan berapa liter minyak. Nah, itu sudah. Tapi 1 tetes aja atau berapa mili saja itu sudah berkhasiat ya, ekstraknya tadi kan namanya ekstraknya. Oke. Tadi untuk minyak atsiri, jadi tanaman-tanaman tadi punya minyak yang bisa digunakan untuk kehidupan kita. Jadi terutama misalnya untuk luka tadi ya, terus kemudian untuk apa pemulihan yang sakit gitu ya. Jadi nggak harus kita tuh minum obat begitu ya. Jadi bisa menggunakan minyak tadi. Oke, kemudian di sini ada jurnal dari masyarakat Sumbawa di Batu Lanteh. Itu dia menggunakan tumbuhan yang untuk kehidupan sehari-hari. Di sini ada nama ilmiah, ada famili atau sukunya ya. Kemudian ada nama lokal. Jadi teman-teman sekalian harus tahu nama ilmiahnya, terus juga ada nama lokalnya, dan dia termasuk suku apa atau famili apa. Nah, ini bisa kalian cari di Google atau mungkin di situs untuk di website gitu ya, untuk proses identifikasi tanaman. Gitu ya. Nah, misalnya di sini ada jamia. Saya juga nggak tahu jamia tuh, ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu juga ya. Ya, ini kayaknya bahasa daerahnya mereka ya. Kemudian ada kemiri ya. Kalau kemiri ini nama latinnya nih Aleurites molucanus ya. Jadi kemiri itu paling banyak ditemukan dulu di Maluku ya. Molucanus itu di Maluku. Merupakan suku dari Euphorbiaceae ya. Euphorbiaceae. Kalau kemiri itu kulitnya bisa dibuat obat pasca melahirkan ya. Ini mungkin kalau dari daerah Sumbawa. Bunganya sebagai pakan lebah madu ya, jadi bunganya itu menarik lebah. Dan bijinya ya, bijinya merupakan ya bisa buat bumbu masakan, bisa juga buat minyak kemiri ya. Minyak kemiri kan terkenal untuk menyuburkan rambut ya. Iya kan? Rambut. Ya, jadi Iya benar, Bu. Untuk ya, melembabkan rambut, Bu. yang melembabkan Terus rambut, untuk menghitamkan rambut juga. menghitamkan rambut ya, minyak kemiri. Pernah buat kah? Atau langsung beli? Pernah, Bu. Buat sendiri juga, Bu, bisa pakai minyak itu, Bu, kelapa, Bu. Minyak kelapa dikasih kemiri. Iya, Bu. Ya, jadi beda-beda ya. Kalau ini sih saya beli aja udah ada minyak kemiri. Kalau minyak kemiri nggak terlalu mahal karena kan kemiri itu memang sudah berminyak ya. Dari bijinya itu aja berminyak mengeluarkan banyak minyak ya. Jadi mungkin kalau tanaman kayak sirih tadi kan memang nggak ada minyaknya ya. Dia kan cenderung basah tanamannya ya, sehingga minyaknya tuh kadarnya sedikit. Tapi kalau tanaman-tanaman yang kadar minyaknya banyak seperti minyak kelapa itu kan juga kadar lemaknya ya banyak, maka lebih mudah lebih mudah diekstrak ya, lebih mudah diekstrak sehingga harganya lebih murah. Kalau yang tanaman yang minyaknya sedikit maka pasti biasanya harganya mahal, kayak minyak cendana ya. Ada kah cendana di kalian? Kacang apa, Bu? Cendana. Cendana ya, Bu? Ada, Bu. Ya, kayu cendana kan. Tapi biasanya kalau di sana cuma ditanam aja tapi nggak dibuat minyak ya. Ada kah minyaknya? Emang buat minyak cendana? Kurang tahu, Bu, tapi tahu cendananya ada. Tahu ada, Bu, tapi cara mengolahnya nggak tahu, Bu. Iya, kalau cara mengolahnya ya biasanya kalau tanaman itu memang dia namanya didistilasi. Distilasi itu dia diuapkan. Jadi dia dikasih uap panas ya, ditaruh di tempat tertutup ya, seperti panci gitu ya, atau mungkin tungku ya di atas tungku di panci. Tapi nanti di atasnya itu ada penangkap dari uap airnya. Jadi uap airnya itu nggak keluar langsung tapi ditangkap oleh ada pipanya gitu. Nah, nanti pipanya itu kalau minyak akan mengapung ya di antara air sama minyak ya, terpisah kan. Iya, Bu. Nah, ya itu minyaknya itu mungkin cuma sedikit ya, cuma sedikit sekali. Nah, itu tapi minyaknya itu merupakan ekstrak ya. Kalau tekniknya itu sebenarnya saya kurang tahu karena sebenarnya di kampus kita tuh ada yang lebih mendalami teknik untuk destilasi itu di prodi teknik kimia ya. Jadi coba mungkin kalian bisa tanya-tanya atau belajar mungkin jadi saya dulu
biologi itu bisa kemana-mana ya. Saya bisa ke pertanian, saya bisa ke kedokteran gitu ya. Senang juga jadi anak biologi. Nah, jadi kalau di sini kalian tuh bisa nanya-nanya ke teknik kimia. Kebetulan di teknik kimia Unitri itu punya produksi minyak sereh. Tapi serehnya itu dibuat dicampur sanitizer itu loh ya. Menjadi hand sanitizer dengan aroma sereh. Ada teman yang anak teknik kimia? Nggak ada? Banyak, Bu. Banyak. Ada, Bu. Nah, coba nih kalian daripada tanya ke dosennya kan mungkin malu ya. Tanya aja ke mahasiswanya gimana ya caranya destilasinya. Nah, mungkin mereka bisa jelaskan. Nah, itu sebenarnya itu ilmu gratis kayak gitu tuh. Jadi nggak harus dari saya semua. Jadi kalian bebas untuk belajar. Terutama tadi infonya sudah saya berikan ya. Nah, karena memang yang teknik kimia itu yang lebih teknis ya untuk melakukan destilasi, membuat sabun ya. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa kolaborasi dengan mahasiswa teknik kimia. Karena kalau nggak salah mereka juga buat sabun gitu ya. Cuma mungkin sabunnya sabun sintetis, bukan yang sabun alami. Coba buat sabun alami gitu. Jadi mungkin dikasih serai atau dikasih lidah buaya ya. Kalau lidah buaya itu aloe vera ini ya. Atau shampoo ya. Gitu. Kemudian ini ada beberapa lagi tanaman okra ya. Okra ini dia dari luar negeri sih. Ternyata tanaman okra ini bisa mengatasi rasa lesu, mengurangi bersifat menenangkan, mengatasi ambeien, wasir. Tapi ternyata okra ini juga bisa mengurangi fertilitas ya. Jadi kalau laki-laki, cowok-cowok yang ini jangan terlalu banyak makan okra karena okra ini bisa mengurangi kesuburan atau fertilitas ya. Nih, jadi anti fertility. Jadi dia justru menjadi anti kesuburan ya dari okra. Nih, jadi dia dapat menghambat spermatogenesis, dapat menghambat proses pembentukan sperma ya. Jadi jumlah bibitnya tadi akan sedikit ya. Jadi hati-hati. Jadi beberapa tanaman itu ada yang mungkin bermanfaat, ada juga mungkin yang kurang cocok untuk laki-laki misalnya. Tapi kalau buat perempuan nggak masalah. Nah, ini saya dapat jurnal ini. Okra ya. Atau mungkin ada lagi info untuk anti fertility. Jadi anti fertility ini sebenarnya bagus kalau untuk orang yang mau KB atau keluarga berencana. Ada nggak di tempat kalian tanaman yang bisa buat anti fertility atau anti kesuburan? Ada yang tahu? Ada yang punya info? Ruben. Nggak, Ruben ini cowok. Ada nggak Ruben? Mana ada suara? Nggak tahu. Oke, jadi sebenarnya yang saya tahu itu terong, tanaman terong, solanum ya. Terong atau solanum itu juga anti fertility. Jadi kalau laki-laki jangan terlalu banyak makan terong. Karena itu juga anti fertility ya. Nah, nanti kamu coba cari zat apa sih yang menghambat proses spermatogenesis. Ya kan sayang ya. Ini maksud saya ini secara biologi ya, bukan masalah takdir atau masalah. Tapi ini adalah penelitian. Jadi apa? Terong juga ada vitaminnya. Terong ya ada vitaminnya betul. Tapi kalau buat laki-laki jangan terlalu banyak ya. Banyak minyaknya, Bu. Iya, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak penyebabnya apa, Bu? Ya ini anti fertility ya sama. Memperlambat. Iya, jadi anti fertility itu dia tidak fertil atau tidak subur ya. Jadi ya kalau misalnya nggak terlalu sering nggak apa-apa ya. Misalnya setiap hari makan terong jangan. Atau okra setiap hari. Auto makan, Bu. Kalau begini, soalnya masih muda. Kalau sudah tahu ya sudah lah. Auto tobat makan terong. Siapa itu? Saya, Bu. Ya, ini demi kesehatan kawan-kawan. Ini siapa sih? Nggak kelihatan Makan wajahnya. terong itu. Didin, Bu. Oh, Didi bersuara.
Kalau Martin ada nggak di daerahmu yang buat anti fertility? Gimana, Bu? Ada nggak tanaman atau sayur atau buah yang untuk anti fertilitas? Jadi itu kalau untuk laki-laki itu akan menghambat proses spermatogenesis. Tahu ya spermatogenesis? Tahu, Bu. Pembentukan sperma kan? Ada nggak dari Kalimantan? Kalau saya tidak tahu, Bu. Oh, tidak tahu dia. Iya, Bu. Kalau yang untuk mengaktifkan fertilitas ada nggak? Tidak tahu juga, Bu, kalau Tidak untuk tahu itu, Bu. Waduh, ini gimana? Ini Karena dasinya. saya sayuran itu makan saja, Bu. Nggak tahu apa manfaatnya. Wah, ini gimana sih anak biologi? Nggak tahu manfaatnya. Tahu lah ya, Yang jadi tahu saya, kalau nggak salah itu katanya pinang gitu ya. Pinang itu meningkatkan fertilitas katanya. Makanya di Sumba banyak orang makan pinang kan, biar kuat semua ya. cuma giginya kuat, Bu. Oh, giginya. Kalau gigi itu kapur, bukan dari pinangnya ya. Pinangnya itu yang buat strong katanya. Berarti Kalau kalau kapur bisa memperkuat sirih berarti nggak? gigi juga, Bu. Gantian. Iya. Apa? Kalau kapur Kalau kapur kenapa? Kapur sirih. Jadi kapur sirih ya. Kapur sirih itu kan sebagai antibakteri ya. Jadi kan kalau kalian makan kapur sirih kan sirihnya itu sebagai antibakteri sehingga kan gigi kalian sehat, nggak ada lubang-lubang karena lubang itu adalah dari mikroorganisme atau dari bakteri yang tinggal di gigi ya kan. Nah, jadi kalau sekarang kan ada tuh kayak siwak. Kalau siwak sih dari zaman dahulu siwak itu juga sebagai antibakteri. Sirih kan juga ya sebagai antibakteri. Jadi orang-orang zaman sekarang ini balik lagi ke zaman pengetahuan yang dulu karena memang pengetahuan yang dulu itu ya memang yang sudah aslinya ya sudah terbukti sampai bertahun-tahun ya berpuluh-puluh abad ya gitu. Nah, kalau pinangnya itu yang sepertinya sebagai afrodisiak. Afrodisiak, kamu cari istilah afrodisiak. Jadi afrodisiak itu meningkatkan stamina untuk laki-laki ya biasanya. Nah, jadi makanya kalau cewek nggak tahu juga ya kalau perempuan makan pinang jadi mabuk kah atau apa? Pusing. pusing, Bu. Kalau makan pinang kan pusing, Bu. Pusing, Bu. Ya, tergantung. Kalau sudah tahan Tapi pusing. kalau dari kecil makan enggak ya? Tapi kalau ada juga yang dari kecil makan tetap enggak tahan ya, enggak kuat. Iya. Tapi ada juga yang membuat kita pusing, Bu. Oh, memang ada yang buat kita pusing. Oh. Iya, Nah, jadi kayak gitu tuh merupakan pengetahuan ya. Jadi kalau kalian tidak mengidentifikasinya, misalnya pinang apa, pinang jenis mana sih yang merupakan pinang yang untuk dimakan di siri pinang. Ternyata kan pinang itu macam-macam ya variasinya kan. Betul, Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. itu sudah jadi penelitian. Jadi itu sudah jadi penelitian. Kamu mengidentifikasi. Caranya identifikasi gimana? Apakah kamu sendiri yang menentukan? Nggak usah. Bisa diidentifikasi itu cuma dicatat aja ciri-cirinya, kemudian bawa sampelnya, dilihatkan ke LIPI, ke Purwodadi itu bisa mungkin ya, ke Pusat Ilmu Pengetahuan yang sudah punya database jenis-jenis tanaman apa saja yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya itu spesiesnya belum pernah ada, nah itu kamu dapat spesies baru. Jadi penemu spesies baru ya. Bisa jadi kayak gitu. Itu merupakan salah satu bidang penelitian. Nah, kalau dibukukan atau diberikan pengetahuan kepada adik-adiknya atau kepada generasi penerusnya itu juga sudah sangat bermanfaat ya. Oh, pinang yang kayak gini nih yang merupakan pinang untuk makan siri pinang. Atau mungkin yang lain ya. Nah, kemudian di sini ada kemiri ya sudah ya. Kemiri ini kalau yang sudah pecah, udah matang itu dia warnanya bijinya hitam ya, coklat hitaman. Kalau yang belum matang hijau gini ya. Di daerah mana ada kemiri? Di tempat kalian ada kah? Ada, Bu. Ada, Bu, banyak. Ada, Bu. Banyak ya. Banyak kalau di wilayah kami. Sumba, Bu. Oke, jadi sudah tahu ya tanaman kemiri. Kemudian ini ada aloe vera atau lidah buaya.
Nah, ternyata lidah buaya ini bisa untuk merangsang atau memicu ya penghasil ASI. Saya juga baru tahu ya. Nah, mungkin ini kalau masalah-masalah di zaman sekarang kan kalau tidak punya ASI itu ya minum makan makanan bergizi, tapi ternyata juga lidah buaya itu bisa merangsang penghasil ASI. Kemudian juga vitamin E-nya tinggi ya, sehingga dia bisa untuk apa? Untuk rambut atau pengganti sampo. Ini juga ada pulai, saya nggak tahu apa ini pulai untuk obat batuk dan sebagainya. Terus ini ada kapulaga. Nah ini kapulaga, ini tanaman kapulaga ya. Kapulaga buat apa? Kalau di sana adakah kapulaga? Kapulaga Ini bijinya ya, yang warna hitam ini. Bijinya kecil-kecil ya kapulaga. Itu wangi sekali ya. Jadi dia dari bijinya ini tanamannya seperti mirip daunnya laos, tanaman laos ya, lengkuas. Iya Bu, ada Bu. Ada ya. Tapi dia bukan laos, dia kapulaga ya. Bunganya ini nanti ada bijinya ya. Kalau laos kan di bawah, kalau ini bunganya ya, biji kapulaga. Iya Bu. Eletaria cardamomum. Nah ini kapulaga ini juga ada minyak kapulaga, itu bagus banget kayak buat penyembuhan mungkin untuk sendi ya. Saya pernah dengar itu ya, minyak kapulaga itu. Jadi sebenarnya tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu ya di Indonesia khususnya itu sudah bisa menjadi alternatif pengobatan. Jadi pengobatannya itu nggak harus minum obat, tapi dari minyak-minyak tadi itu bisa. Bahkan minyak-minyak ini juga sebagai antivirus ya kadang. Jadi jangan salah, antivirus itu bukan alkohol atau formalin, tapi antivirus itu adalah minyak-minyak yang esensial dari ini. Nah ini Caesalpinia. Nah ini kan banyak di hutan ya. Pernahkah kalian lihat kayak rambutan ya? Marugi. Ya, pernah Bu. Ya, marugi. Tapi ada banyak jenisnya sih mungkin ya. Ada yang seperti ini, ada juga yang bulat gitu ya. Nah ini saya juga kurang tahu. Ternyata dia di sini sebagai bijinya itu diketahui sebagai obat diabetes atau kencing manis ya. Nah kalau yang obat diabetes gini biasanya ini pengetahuan saat ini karena kan penyakit diabetes itu kan baru ada sekarangnya. Kalau zaman dulu adakah penyakit diabetes? Zaman nenek-nenek moyang dulu ada nggak? Jarang kan? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Tidak ada sepertinya ya. Jadi diabetes itu kan adalah salah satu penyakit yang ada di zaman modern sekarang, di mana kerusakannya itu terjadi pada pankreas, sehingga gula darah itu naik ya. Gula darah itu naik ya, itu terjadi karena kerusakan pada pankreas. Pankreas itu apa? Bagian apa dari sistem apa? Ayo, ini atau Bu Tani kuliahnya kemana-mana loh. Iya Bu. Suaranya Pankreas. putus-putus Bu. Suaranya putus-putus. Pankreas, tahu kan pankreas itu di mana letaknya? Di bawah hati Bu. Di bawah hati. Fungsinya untuk apa? Dia itu sebagai aksesoris sistem pencernaan Bu. Itu cuma aksesoris, nggak ada fungsinya. Aksesoris kan kayak bros. Hah? Menghasilkan hormon. Hormon Bu. Kok hormon? Memproduksi hormon. Pankreas kok hormon? Memproduksi enzim. Hormon. Hormon apa? Kalau hormon apa? Hormon insulin. Oh, insulin ya. Jadi sebenarnya insulin itu bisa dikatakan hormon, tapi sebenarnya insulin itu senyawa ya atau enzim. Jadi insulin itu adalah senyawa yang dapat merubah gula tadi menjadi glikogen atau lemak otot ya. Jadi kalau diabetes itu biasanya gula yang ada di darah itu nggak bisa jadi otot. Jadi sehingga dia tubuhnya itu kecil. Karena apa? Karena gula yang ada di darahnya itu nggak bisa dirubah jadi gula otot. Nggak berotot jadinya. Jadi makan sebanyak apapun tetap kurus badannya. Karena apa? Insulinnya rendah. Ya. Nah, sehingga biasanya diabetes itu banyak gangguannya. Karena apa? Kalau gula darah yang ada di tubuh kita itu melebihi batas, ya mungkin akan terserang penyakit yang macam-macam, ya tidak normal. Nah, caranya biasanya kalau yang saya tahu diabetes itu munculnya karena pola makan yang salah. Jadi pola makannya terlalu banyak gula ya, atau mungkin terlalu banyak minyak-minyakan yang jenuh atau minyak-minyak yang jenuh seperti apa? Minyak sawit yang terlalu banyak. Atau kalau minyak kelapa enggak ya? Minyak kelapa itu enggak jenuh ya. Minyak kelapa itu paling kan dia kan warnanya kan sudah coklat ya. Jadi mungkin kita pakai sekali 2 kali aja sudah
udah kotor ya, sudah nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau minyak sawit itu kan kita bisa berkali-kali pakai ya, dibuat goreng misalnya. Nah, itu yang menyebabkan adanya karsinogen sehingga merusak dari insulin atau pankreas tadi. Nah, itu pengobatannya kalau sudah diabetes agak susah ya. Nah, biasanya kembalinya itu bukan di obat tapi pola hidup. Nah, mungkin di marugi ini, tanaman marugi ini dia bisa memperbaiki bagian pankreas tadi yang rusak. Tapi dia juga nggak akan bermanfaat kalau pola hidupnya tadi nggak berubah ya. Misalnya tetap makan makanan yang banyak mengandung gula, kemudian apa stres dan juga apa tadi berminyak, makanan yang berminyak yang tidak sehat ya. Nah, itu minim apa meskipun dikasih obat pun tubuhnya tetap tidak bersih ya atau tidak apa tetap ada pengganggu yang di dalam tubuhnya maka ya tidak akan kembali proses tubuh kan tubuh itu kan bisa memperbaiki dirinya sendiri ya. Itu sekilas dari info yang dari saya berikan kalau untuk diabetes ya. Silakan nanti kalian kalau mau lebih tahu lagi bisa dibaca-baca lagi. Kapulaga sudah, marugi sudah. Nah ini sinamom ya, kayu manis. Ini tanaman kayu manis ya, pohonnya ya. Nah lihat. Belum, Bu. Belum. Belum pernah lihat, Bu. Itu batangnya Bu, itu cenderung ada putih-putihnya gitu ya. Saya juga kurang tahu membedakannya yang seperti apa. Karena mungkin biasanya kayu manis itu adanya kalau di Kalimantan itu juga di daerah perkebunan ya. Jarang daerah yang pertanian gitu nggak ada kayu manis. Makanya mahal ya kayu manis tuh beli segelintir tadi dua itu aja harganya bisa 2.000 3.000 lebih mahal dari Iya, Bu. mahal ya kan karena apa? Karena kulit kayunya ini ya tumbuhan ini kan lama nunggunya ya mungkin bisa sampai 10 tahun baru bisa dipanen. Jadi mahal terus Iya, Bu. dikeringin lagi. Tapi ekstraknya banyak manfaatnya. Yang saya tahu itu tanaman cengkeh ya, mirip seperti ini ya. Tanamannya kan daunnya hijau muda, cuma kalau cengkeh lebih tinggi dan kayak cemara gitu ya. Apa? Kanopinya dia tahu cengkeh? Tahu, Bu. Kalau cengkeh banyak ya. Cengkeh banyak. Banyak apa enggak? Banyak. Ya. Jadi kalau cengkeh itu biasanya diambil bunganya ya, terus dikeringkan ya. Putiknya ya, putik cengkeh itu. Iya, Bu. Oke. Kemudian di sini nanti kalian bisa buat kayak gini ya, ada nama ilmiah, nama lokal, klasifikasi, manfaat sama kandungan kimianya. Nah, kalau di saya ini adalah tanaman pewangi ya. Tanaman pewangi, ini mana ya? Belum ada di sini. Ini masih tanaman secara umum. Ini cuma mengingatkan aja ada kelompok tanaman tuh ada yang berbentuk pohon ya, berbentuk herba. Udah paham semua ya? Ini morfologi tumbuhan aja sih. Ya, jadi berbagai jenis pohon terus herba itu pasti ada manfaatnya yang mungkin jarang kita gunakan. Oke, jadi itu tanaman secara umum. Untuk tanaman pewangi sendiri saya ada enggak ini? Oke. Sepertinya saya nggak ada nih. Kalau buku ada sih ini buku. Jadi minggu depan kalian silakan minggu ini ya, minggu ini kalian membuat presentasi gitu ya. Belum saya bagi kelompok ya kemarin saya lupa. Jadi presentasi. Jadi pertama kemarin kan saya bilang ke Bu Rianti untuk membuat produk juga ya. Jadi kayak produk. Iya. Kalau produk kayaknya nggak susah juga sih kalau pewangi. Tapi nggak apa-apa sih kalau pewangi misalnya untuk buat kuenya atau buat yang produk yang mudah dibuat gitu loh. Bisa kah? Daun pandan. Ya, misalnya daun pandan itu untuk pewangi apa? Nah, itu kalian buat jadi apa? Menjadi kolak, jadi Nasi kue, Bu. jadi kue. Nasi Bu, kuning. jaringannya putus-putus. Jaringannya putus-putus. Di saya kedengeran di tempat lain kedengeran nggak suara saya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Ini mahasiswa yang dari Unipa nggak masuk ya kayaknya. Izin, Bu. Bu, katanya kan mau buat presentasi. Suaranya putus-putus, Mbak. Bu, ini kan belum dibuat kelompok, Bu. Iya, belum buat. Kak Yun. Ya.
Habis ini saya buat kelompok. Kalian buat kelompok sendiri apa saya buatkan aja? Ibu yang sendiri Ibu yang tentukan, Bu. Oke. Nanti saya buatkan kelompok. Ini kelompoknya ya. Jadi nanti setiap kelompok itu ada 4 orang. Jadi misalnya kan ada 4 topik ya. Jadi itu gantian bisa atau mungkin kalian bantu aja. Jadi misalnya ada 4 orang nih. Ada Yohana Inya, Martin, Veronica, sama Martinus. Nah itu gantian. Jadi topik pertama yang sama saya siapa yang presentasi. Topik kedua siapa yang presentasi. Nah, yang kalau bisa yang presentasi itu yang buat. Atau juga mungkin dari 4 kelompok ini bantu. Karena kan kalian kan ada di lokasi yang berbeda-beda ya. Iya, Bu. Nah, ya. Iya, Bu. Jadi misalnya topik minggu ini adalah tanaman pewangi. Nah, berarti siapa nih bagian siapa yang mau bertanggung jawab untuk mempresentasikan tanaman pewangi dari kelompok 1 siapa, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kita presentasikan. Nah, itu kalau bisa jangan sama produknya ya. Atau jenis tanamannya kalau bisa berbeda. Nah, ini sebagai bocoran dulu tanaman pewangi itu apa aja nih? Tanaman pewangi apa aja yang kalian tahu? Daun pandan. Daun kemangi. Dan Kemangi. Kayu manis. Daun serai. daun serai, Bu. Daun serai apa lagi? Daun salam. Kok nggak ada Daun nyebutin? salam, Bu. Kok nggak ada nyebutin bunga? Padahal kan yang paling wangi kan bunga ya. Bunga melati, Bu. Bunga mawar. Mawar. Tapi kalau itu nggak bisa. Kalau bunga anggrek nggak terlalu wangi. Bunga matahari, Bu. Matahari. Matahari nggak terlalu wangi. Mawar. Nah, kalau yang itu terserah kalian mau buat apa, mau buat aksesoris, mau buat misalnya kalau melati kan biasanya buat aksesoris pengantin. Atau kalau mawar itu bisa buat kecantikan, air mawar misalnya diapakan. Ya kan? Nah, itu kalian tapi jangan sembarangan buat ya. Jadi harus tahu dasarnya apa, menurut siapa ya. Kalau bisa menurut kakek moyang. Menurut siapa? Pengetahuan sebelumnya misalnya. Atau kalau tidak ada ya cari di buku atau cari di tempat lain di internet, sumber di internet. Berarti sudah banyak ya tadi ya ada. Jadi nggak boleh sama. Jadi kalian sekelompok sekelas ini harus dibagi dulu biar nggak sama ya. Oh, kamu apa gitu ya, ganti-ganti ya. Ini nggak ada ketua kelasnya ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nggak ada, Bu. Ketua kelasnya siapa ya? Pilih aja. Bisa. Hah? Jangan, Apa? Ayo siapa cewek atau cowok? Yang cowok aja, Bu. Didin, Bu. Cewek aja, Bu. Martin Luther, Bu. Martin Luther, ya udah Martin Luther ya. Martin Luther jadi ketuanya etnobotani, nanti tolong dihubungkan juga sama teman yang di Unipa ya. Karena di Unipa banyak juga yang ada 5. Ya, tadi kan ini jadi ya ada pandan, ada daun apa tadi? Daun salam, daun jeruk juga bisa ya. Itu kan pewangi. Terus apa lagi? Kayu manis juga kan bisa. Kayu manis. Ya betul, kayu manis juga bisa. Cengkeh itu juga wangi sebenarnya. Wangi cengkeh kan? Cendana, kalau punya cendana juga. Kalau punya cendana. Kalau tidak ada ya sudah. Bunga-bungaan juga bisa dipakai. Vanili, kalau punya tanaman vanili ada? Enggak punya, Bu. Di kampung ada, Bu, tapi di Jawa sini Di kampung ada, Bu. Kalau di sini adanya vanili yang sudah jadi diekstrak itu di bubuk vanili kan. Nggak apa-apa, itu juga bubuk vanili sebenarnya. Cuma sudah dicampur sama pencampurnya. Oke, bisa ya. Jadi terserah mau dibuat apa. Jadi nanti kalau misalnya kalian buat produk ya di videokan atau di foto gitu ya. Jadi nanti pas presentasi tanamannya apa, terus mengandung zat apa, nama ilmiahnya apa dulu ya. Jadi nama latinnya apa. Misalnya ini serai wangi. Nama latin, nama daerah, family ya. Berkhasiat untuk apa. Jadi meskipun itu untuk minuman atau untuk makanan,
khasiatnya untuk apa, untuk bagaimana khasiat dan kegunaannya. Ini kan pengharum, obat rematik juga misalnya. Yang berkhasiat yang bagian mananya? Jadi kalau di bagian serai itu kan yang bagian ungu itu ya, bagian batangnya itu ya. Ya kan? Kalau yang kalau yang masih kecil kan enggak ada warna ungu di dalamnya itu ya. Yang kalau kalian buka batang serai itu loh yang bagian bawah, kan ada yang agak warna ungu itu ya. Nah, itu yang menghasilkan senyawa, sel-selnya itu yang menghasilkan senyawa pengharum. Nah, ini cara pemakaiannya atau cara pembuatannya. Itu ya, bisa ya, gampang kan tugasnya? Gampang, Bu. Nanti dikirim formatnya atau langkah-langkahnya. Lumayan gampang. Iya, gampang. Pembuatan ini harusnya di semester bawah aja ya. Atau di semester atas. Kalau di semester atas buat senang-senang aja. Ya nggak apa-apa, siapa tahu nanti kan ada yang jualan es serai. Atau Amin, Bu. minuman serai kan banyak ya, minuman serai sekarang. Jahe serai. Es serai. Biasanya kalau serai itu dicampur sama jahe ya. Nggak serai sendiri, jadi jahe, serai, terus dicampur apa lagi gitu, jadinya enak banget rasanya. Oh ya, jahe itu juga tanaman pewangi sebenarnya ya, karena dia ada wangi jahenya kan. Misalnya mau buat ayam jahe. Apa? Lengkuas. Jahe. Lengkuas juga bisa bau. Lengkuas itu bau. Bawang goreng. Bawang itu juga bisa berarti ya, gitu pewangi. Bawang goreng. Kan pewangi soalnya bawang. Iya, Bu. Kan wangi, Bu. Iya, bisa memang. Iya, kayaknya semuanya. Semua masakan yang kita pakai itu semuanya ada wanginya ya. Ada anunya. Ya terserah. Modifikasi sendiri masing-masing ya. Daun seledri. Seledri juga bisa. Ya kan banyak sudah sekalian sebutkan semua. Ini ada berapa orang sih? 20-an. 28, Bu. Nah, 29 ini, Bu. 29. 28, Bu. Ya, Bu, itu. 28 berarti ya. Mungkin berarti kan ada 7 kelompok ya. 7 kelompok kan berarti ada 7 presentasi kan. Ya singkat-singkat aja. Yang penting kalian buat asli. Jangan ambil dari internet. Buat asli. Jadi harus ada fotonya asli kalian ya. Baik. Bisa dipahami ya. Ya, Bu. Jadi dibuat aslinya, nanti kemudian dipresentasikan. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ya, Bu, mau bertanya, Bu. Ya, gimana? Bu, untuk pembuatan itu obat juga bisa kah, Bu? Atau obat? Atau tidak usah pewangi aja, Bu? Kalau obat itu biasanya kalau minuman ya, minuman serai gitu kan, ya bisa buat obat, tapi juga ada wanginya, nggak apa-apa, bisa. Minuman gitu ya. Nanti soalnya saya ada yang saya tahu itu untuk obat, contohnya seperti daun kepare, Bu. Daun apa? Daun kepare, Bu, untuk obat. Daun kepare itu yang kayak gimana sih? Daun pare apa daun kepare? Iya, Bu. Daun pare apa daun? Yang bahasanya yang pare, pria apa? Pare, Bu. Pare yang pahit itu kah? Iya, Bu. Iya, Bu. Itu emangnya ada wanginya? Ada wanginya kah? Iya, Bu, itu nanti kan ada campuran dengan bahan lain lagi, Bu, untuk itu, Bu, untuk obat itu, Bu. Oh, tapi nanti yang dipresentasikan yang ada wanginya ya, karena ini kan topiknya tanaman pewangi. Gak apa-apa kalau kayak gitu. Yang wangi ya, Bu. Ya, jadi topik pembicaraannya, topik presentasinya itu adalah tanaman yang menghasilkan pewangi atau aroma ya. Aroma terapi kan tadi banyak, ada rosemary dan lain sebagainya. Kalau rosemary sih nggak ada di sini, jarang. Atau daun mint atau daun apa, terserah sih yang gampang-gampang bisa kalian buat. Nah itu nanti bisa dicampur teh, kan teh juga tanaman kan sebenarnya. Teh kan juga pewangi, melati. Teh juga pewangi, Bu. Iya, melati kan, teh melati atau teh apa gitu kan bisa jadi. Iya, Udah paham ya? Bisa ya? Jadi nanti yang dibicarakan itu tanamannya yang menghasilkan wangi. Kemudian jangan lupa ada zat yang harus yang ada di tanaman tersebut. Ya. Jadi misalnya kalau teh itu kan dia mengandung apa ya teh itu ya?
Saya kok lupa ya. Jadi teh itu kalau melati itu kan ada aroma jasmine itu ya. Nah, itu aja sih dari saya. Udah cukup ya? Sudah 1 jam kuliahnya? Bu, mau tanya, Bu. Iya, Pembagiannya gimana, Bu? Ini saya bagi dulu habis ini. Dibagi, ada 1 kelompok ada 4 orang saja. Jadi nanti gantian. Oh, berarti contohnya kami mau presentasi tumbuhan wangi apa itu nanti tumbuhannya kami masukkan ke ketua kelasnya, Bu ya? Ya, jadi nanti masukkan ke Martin Luther, biar nanti Martin Luther ngasih tahu, oh ini udah duluan, jadi kamu cari yang lain gitu ya. Baik, Bu. Bisa ya? Kan udah kelas semester 7-an, udah siap. Ya, bisa. Ya, itu saja dari saya semuanya. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jenitranya masih error ya. Silakan nanti ditunggu dulu. Saya bagikan aja di WA Iya, mungkin Bu. kalau jenitranya masih error. Masih maintenance. Ya, Bu, di WA aja, Bu. Oke, nanti dikumpulkannya ke Janitra ya kalau sudah tidak error. Baik, Bu. Ya, terima kasih.